Oke guys, kembali lagi di MV Gere Channel. Pada kesempatan kali ini saya tidak mereview sepeda motor, tapi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kalian beberapa tips untuk perawatan dari sepeda motor. Setelah yang awal-awal saya memberikan tips untuk perawatan mobil, nah ini saya memberikan tips buat kalian bagi pemilik sepeda motor, karena di Indonesia itu kan peminat dari sepeda motor nih sangat banyak guys. Nah, dan menurut saya tidak banyak di Indonesia ini orang yang naik motor tuh cuma dinaiki aja guys, tapi kurang perawatan. Kenapa kok saya mendapatkan kesimpulan seperti itu? Karena di sepeda motor yang sudah lama, yang tahunnya kurang lebih keluaran tahun 2012, 2013, itu saya cek beberapa kali seperti Mio, Honda Beat gitu, kondisinya itu sudah kurang bagus guys, karena perawatannya yang kurang teratur. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tips pada kalian bagi pengguna sepeda motor. Ya, kurang lebih perawatannya hampir-hampir sama guys dengan perawatan mobil, karena konsep kerja dari mesin motor mobil itu kurang lebih sama. Sekarang ada ban juga. Jadi untuk kalian pengguna sepeda motor, jangan kalian pelit-pelit untuk merawat sepeda motor kalian, karena sepeda motor itu juga perlu perawatan. Dan jadi buat kalian semua yang menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian, terutama bagi yang kurang paham untuk kendaraan sepeda motor guys. Nah, jadi untuk hal pertama yang perlu dilakukan yaitu kalian harus mengecek rutin, yaitu di bagian sektor mesin guys. Nah, di sektor mesin ini kalian bisa mulai dengan mengecek atau merawat mesin supaya lebih baik lagi, yaitu dengan cek oli mesinnya guys. Oli mesin motor itu dipstiknya ada di sini biasanya, dan pembuangannya ada di bawah guys. Nah, oli motor sendiri itu biasanya perawatan yang maksimal itu penggantiannya sekitar jalan 3000 km, 3000 sampai 5000 km tuh sudah wajib ganti guys. Kenapa? Karena selain karena olinya lebih bagus, sering ganti itu karena lebih bagus juga buat mesin, karena oli motor juga harganya nggak terlalu mahal guys. Dan oli motor tuh cuman menghabiskan 1 liter, tapi itu tergantung dari motor sendiri ya guys. Untuk Aerox ini 900 cc. Nah, untuk oli motor sendiri itu harganya cukup murah. Untuk oli seperti untuk mesin Aerox ini di kisaran 50 sampai 70.000. Itu merek Yamaluk guys, Yamaluk Matic Sport kalau nggak salah. Nah, itu untuk oli mesin kendaraan. Nah, seperti yang biasanya saya jelaskan itu, kenapa kok oli mesin sangat penting, karena dia itu untuk melumasi semua yang ada di dalam motor. Dan apabila kalau nggak kalian ganti, itu biasanya itu bisa menyebabkan keausan pada mesin. Nah, terutama untuk motor, karena olinya cuma 900 cc guys, itu kan sedikit. Nah, sedangkan oli di mesin motor tuh ada penguapan juga. Jadi kalau motor yang sudah berusia cukup lama itu penguapannya juga agak besar. Jadi jangan sampai oli motor kalian tuh habis, karena nanti bisa menyebabkan keausan. Nanti asap yang keluar dari knalpot ini bisa jadi asap putih guys. Itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, kalian perhatikan yaitu oli gardan guys. Nah, ini tempat masuknya oli gardan. Nah, di sini biasanya tempat untuk pembuangan oli gardan. Oli gardan sepeda motor ini biasanya diganti setiap 10.000 km.
atau kalau misalkan saya biasanya 2 kali ganti oli mesin, sekali ganti oli kardan ini guys. Nah, oli kardan di sepeda motor juga harganya murah guys, nggak terlalu mahal, cuman 150 cc aja. Nah, ini untuk melumasi bagian-bagian dari gear-gear yang ada di roda dan yang menuju ke CVT. Nah, setelah oli kalian cek, nah kalian perlu perhatikan juga yaitu untuk servis berkalanya kalian perhatikan juga di V-belt dan juga roller guys. Nah, jadi V-belt dan roller ini merupakan komponen penting juga selain dari mesin, karena selain mesin menjalan untuk menghidupkan mesin, nah dari putaran mesin itu dia menghasilkan gerakan rotasi untuk menggerakkan roda. Nah, untuk menggerakkan roda ini adanya ini namanya CVT, gearbox maticnya motor itu terdiri dari roller dan juga ada V-belt. Nah, V-belt itu bentuknya seperti fan belt kipas karet gitu guys. Nah, itu perlu kalian perhatikan juga, dan jangan sampai telat kalian gantinya, karena V-belt itu karet, jadi kalau dia seketas terus kalian pakai terus itu juga bisa putus. Nah, kalau misalkan putus, nanti mesin kalian gas, bannya itu tidak akan muter guys, tapi diam aja meskipun mesinnya kalian gas. Itu jangan lupa kalian melakukan perawatan. Ya, perawatannya biasanya sekitar 15.000 itu kalian cek, kalau misalnya perlu waktunya diganti, kalau belum ya bisa kalian pakai. Nah, itu untuk V-belt. Nah, untuk roller sendiri itu biasanya berpengaruh kepada matic motor yang gerdek. Jadi kalau kalian tarik pertama itu udah gerdek, nah itu perlu kalian perhatikan atau perlu kalian cek di rollernya apakah sudah mengalami keausan atau belum. Itu biasanya terjadi di motor yang kilometernya cukup tinggi guys, cukup banyak pemakaiannya. Nah, oke. Nah, setelah kalian cek CVT dan roller dari motor, untuk hal berikutnya yang perlu kalian lakukan yaitu untuk aerox, vario dan motor-motor yang lainnya yang sudah ada radiatornya seperti ini guys, Lexi juga sudah ada. Itu kalian perlu cek tingkat cairan coolernya apakah sudah berkurang atau belum. Biasanya kalian ceknya melalui sini. Jadi di bawah deck ini, di bawah karpetnya ini ada tempat seperti ini guys. Nah, ini kalian buka, itu nanti ada botolnya buat untuk pengisian coolant. Kalian bisa cek apakah kurang atau tidak. Kalau misalkan terjadi kekurangan, maka biasanya di radiatornya mengalami adanya kebocoran seperti itu guys. Nah, untuk cairan coolant ini kalian bisa pakai selama 25.000 kilo. Kalau kalian mau lebih aman lagi, setiap 25.000 km tuh kalian ganti baru supaya kondisi coolernya sendiri semakin bagus terus guys. Jadi supaya pendinginannya maksimal. Oke, untuk berikutnya yang perlu kalian cek rutin juga yaitu untuk masalah ban guys. Nah, ban ini kalau dilihat mungkin sepele, kondisinya cuman dipakai untuk napak di jalan, tapi kalau diruntut tuh sangat penting guys. Kenapa? Karena ban ini komponen utama yang kalian perlukan di jalan. Kalian lihat kondisinya apakah sudah masih tebal atau sudah tipis, kalian cek. Dan juga untuk sini sharing untuk pengalaman saya guys. Menurut saya ban kan dijual, ada yang ban baru, jadi maksudnya ada yang ban dijual baru, ada ban yang batikan yang dibatik ulang, dan juga ada ban tubeless vulkanisir guys. Nah, jadi kalau menurut saran dari saya, memang ban vulkanisir tuh harganya cukup murah. Saya pernah beli itu harganya sekitar 80 ribuan. Nah, sedangkan untuk ban aslinya ini untuk motor Mio ya guys, itu sekitar 130 ribuan. Nah, itu kan cukup hemat 50.000 guys antara harga ban vulkanisir dengan ban asli. Nah, tetapi menurut saya buat kalian yang suka pakai jarak jauh, mending kalian beli yang langsung baru aja guys, daripada kalian beli bekas, beli yang vulkanisir. Karena apa? Karena ban vulkanisir itu satu, bannya lebih keras karena itu kan ban lama lalu ditumpuk dengan ban baru. Satu, kedua, ketahanannya pun juga kurang baik, terutama bagi kalian yang kurang aware
kurang apa ya, perhatian dengan tekanan angin ban. Kalau tekanan angin ban kalian sering kurang terus, maka ban vulkanisir tuh sebulan atau 2 bulan tuh pasti akan ini guys, rusak lagi, karena dia tuh lemnya kayak kurang, jadi lem di sininya tuh nanti terbuka. Nah itu menurut saya malah jadi lebih boros. Kenapa? Karena kalian nanti setiap 2 bulan juga akan ganti ban lagi. Jadi menurut saya kalian biasanya ban motor itu habis sekitar jalan 30 sampai 40 ribu kilo, jadi kalian harus ganti. Nah kalau sudah jalan 30.000 sampai 40.000 kilo kan ya sudah cukup lah guys, 130.000 sudah oke lah. Jadi daripada kerja 2 kali, mending langsung beli ban baru. Nah untuk tips untuk berikutnya yaitu pengecekan dari rem sendiri. Nah rem motor bisa kalian cek dengan cara kalian intip dari depan seperti ini guys, dari seperti ini. Pokoknya kalian lihat dari arah depan gini, kalian lihat lebih dekat apakah kampas remnya ini masih tebal atau tidak. Kalau misalkan sudah agak tipis, sudah 1/4 gitu, kalian wajib ganti guys, karena komponen rem di motor itu sangat penting, rem depan maupun rem belakang sangat penting, karena jangan sampai kampas rem itu habis terlebih dahulu guys, karena nanti ini bisa baret semua dan kalian tidak bisa ngerem guys di jalan. Nah untuk tips berikutnya yang perlu kalian perhatikan yaitu untuk ini, shock breaker depan dan shock breaker belakang. Shock breaker ini tidak ada perawatannya, cuman buat kalian tips kalau misalkan di jalan tuh ada jalan rusak, ada gundukan tuh jangan kalian terabas aja guys, kalian rem aja kecepatan 20 gitu, kalian lewati gundukannya atau jalan rusaknya, supaya komponen shock breaker ban belakang tuh awet guys. Nah karena jangan sampai shock breaker motor kalian tuh yang depan bocor atau yang belakang juga bocor, karena itu akan membuat naikkan motor kalian jadi nggak enak, keras, dan jadi dia tidak bisa meredam guncangan guys. Nah yang ada kalian malah terlempar-lempar gitu jadinya. Karena saya pernah mengalami di Yamaha Lexi saya juga, shock breaker belakangnya mati itu rasanya nggak enak guys. Oke, untuk perawatan yang berikutnya yaitu ini guys, untuk masalah sepele, untuk pengisian bahan bakar bensin. Mungkin terdengarnya sepele, tapi ini merupakan tips yang cukup berguna. Jadi kalau motor kalian sudah injeksi, itu jangan sampai bahan bakar kalian tuh sering mepet habis guys. Kenapa? Karena kalau bahan bakar kalian itu mepet terus mau habis, itu akan berpengaruh kepada pompa atau rotaks dari pompa bensin. Itu akan berpengaruh karena usianya jadi nggak panjang guys, karena dia sering nyedotnya itu kurang bagus karena bensin mau habis. Nah jadi menurut saya kalau misalkan kalian sudah 1/4 gitu atau setengah, itu mending kalian isi full lagi guys, jadi supaya pompa bensin kalian awet. Dan juga untuk sistem injeksi itu biasanya injeksinya suka rewel guys kalau bensinnya kalian pakai di ngepres terus. Nah jadi seperti itu. Nah dan juga yang perlu kalian perhatikan lagi yaitu ini guys, dari kondisi aki dari motor. Ini sebelum di starter masih 12,2 tadi guys. Nah ini masih 12. Nah ini menandakan kondisi dari aki masih bagus, karena kalau misalkan aki kalian sudah kurang bagus tuh, kalian mau starter kendaraan itu akinya sudah voltasenya sudah di bawah 11,5, itu sudah termasuk jelek guys. Jadi perlu kalian perhatikan juga, terutama bagi Aerox Vario baru Lexi itu dia tidak ada engkol untuk starternya ini guys. Jadi perlu kalian perhatikan lebih lagi, dan jangan sampai aki kalian sudah jelek dan motor kalian nggak bisa nyala, itu malah merepotkan kalian yang mau bekerja. Nah ini kan 11,9. Oke, kalian starter. Nah ini kalau kalian starter lalu kondisinya seperti ini 14,1, ini masih bagus guys. Nah lalu kalian coba nyalakan ini,
lampu dim depan, lalu kalian nyalakan rating dan juga kalian rem. Nah, seperti ini akan memperlihatkan kualitas dari aki motor kalian juga apakah masih bagus atau tidak. Nah, kalau misalkan masih bagus, meskipun dia penggunaan listriknya ini cukup banyak, maka dia masih stabil di 14 ke atas guys. Tetapi kalau misalkan aki kalian sudah mulai kurang bagus, dikasih beban seperti ini, dia biasanya langsung turun. Nah, itu juga perlu kalian perhatikan. Nah, apabila seperti ini kondisi aki kalian masih bagus dan masih bisa kalian gunakan sampai cukup panjang guys. Untuk perawatan sepeda motor yang selanjutnya, selain dari cairan-cairan seperti oli, coolant, itu di sini di filter udara juga perlu kalian perhatikan. Kalau kalian buka ini, dalamnya adalah filter udara guys. Jadi filter udara ini cukup penting buat kalian, karena jangan sampai mampet, karena kalau mampet tarikan motor kalian juga jadi lebih berat, boyo gitu guys. Ditarik itu kayak sama dengan kayak hidung kalian. Kalau kalian tarik nafas lalu banyak karena ada flu, itu kan jadi terhambat gitu guys. Nah, itu juga perlu kalian perhatikan, perlu kalian ganti, karena filter dari udara dari motor ini juga murah. Dan kalau kalian memiliki budget lebih, mungkin bisa diganti yang stainless, harganya kalau nggak salah 100 ribuan, tapi itu seumur hidup guys. Jadi kalian cuci aja setiap 5000 kilo, kalian cuci pakai air. Nah, itu perawatannya lebih murah daripada kalian pakai yang model orinya itu, karena kan harus penggantian terus. Nah, oke, mungkin sepertinya itu saja untuk perawatan motor. Yang paling penting itu yang perlu kalian perhatikan, dan juga untuk keselamatan sendiri kalian di jalan raya, jangan lupa kalian untuk selalu mengecek kondisi dari lampu depan, lampu dim, rating kanan kiri, lampu kota, apakah nyala hidup semua, depan belakang kalian cek. Jangan sampai ada satu lampu yang mati guys, karena itu akan membahayakan kalian, terutama di malam hari. Dan juga kalau lampu rem itu kalau mati itu membahayakan kalian, karena kalian bisa tertabrak dari motor atau mobil di belakang. Oke, jadi kalian harus hati-hati dan lebih teliti dalam mengecek semua kondisi lampu di motor. Oke, dan juga mungkin yang perlu kalian cek juga ini spion dari motor juga, jangan sampai kalian hanya pakai salah satu saja guys, sebelah kiri aja atau sebelah kanan saja, karena itu tadi itu juga akan membahayakan kalian. Oke, oh ya, dan juga ini untuk masuk komponen dari rem depan tadi, di sini ada tempat minyak rem depan. Nah, ini untuk kalian juga jangan lupa untuk selalu mengecek, atau mungkin juga kalau mau lebih baik lagi kalian ganti setiap 20.000 km agar viskositas di rem ini bisa baik terus dan tidak ada kendala, dan jangan sampai minyak rem kalian tuh kotor gitu guys. Oke, nah mungkin sekian tips dan trik dari saya. Mungkin maaf akan kata-katanya terlalu bertele-tele atau bagaimana, tapi semoga buat kalian bagi pemula yang memiliki sepeda motor bisa mengerti kondisi sepeda motor seperti apa dan perawatan apa saja yang perlu kalian butuhkan. Karena jangan sampai motor kalian 10 tahun pemakaian kondisinya sudah legrek semua guys, mesin harus turun mesin, CVT harus bongkar semua. Itu karena selain merugikan di kalian, nah kalau kalian jual motornya juga kondisinya jadi kurang bagus, otomatis harga motor kalian nggak bisa tinggi guys. Mungkin sekian tips dan trik dari saya. Semoga tips and trik ini bisa kalian lakukan sendiri di kehidupan kalian di rumah untuk pengecekannya, agar kalian juga memiliki rasa tenang dalam berkendara, dalam membawa sepeda motor. Oke, semoga video ini membantu. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu saya dalam menyemangati saya dalam membuat video sepeda motor ini guys. Oke, terima kasih. Sehat selalu guys, dan lancar terus.